A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Nur Fazria dari kelas 11 TKJ 2 akan mempresentasikan tentang teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Tujuan presentasi ini adalah agar pemirsa memahami tentang jaringan kabel dan nirkabel. Apa itu jaringan kabel? Jaringan kabel adalah jaringan yang media transmisi datanya menggunakan kabel. Gambar di samping itu adalah contoh penggunaan jaringan kabel. Terdapat gambar hub yang tersambung ke PC. Manfaatnya adalah memiliki jaringan ini membuat jaringan stabil secara keseluruhan. Jenis-jenis kabel jaringan yang pertama adalah kabel koaksial. Jaringan yang menggunakan kabel koaksial merupakan jaringan dengan biaya rendah, tetapi jangkauannya sangat terbatas dan kendalanya juga sangat terbatas. Kabel jaringan ini menggunakan konektor BNC seperti yang ada pada gambar. Yang kedua adalah kabel UTP. Kabel ini merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik. Kabel UTP memiliki dua macam. Yang pertama kabel strike untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda dan kabel cross untuk perangkat yang sama. Dan kabel ini menggunakan konektor RJ45. Yang ketiga adalah kabel STP. Perbedaannya dengan kabel UTP adalah kabel STP memiliki aluminium foil atau selubung tembaga. Hal ini dirancang khusus untuk mengurangi gangguan elektrik. Dan yang terakhir ada kabel serat optik atau fiber optik. Jenis kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas. Kabel fiber optik memiliki warna-warna bermacam-macam, yakni 12 macam warna dengan setiap core yang berbeda-beda. Kelemahan jaringan yang menggunakan kabel. Pertama, jaringan kabel cenderung memiliki proses instalasi yang ribet dan merepotkan. Karena dalam pembuatan jaringan kabel, setiap teknisi harus jeli melihat lokasi dan penempatan kabel. Yang kedua, posisi dan letak kabel rentan terhadap gangguan hama seperti tikus. Yang ketiga, membutuhkan manajemen dan penyusunan kabel yang baik dan benar. Dan yang terakhir, sulit untuk diaplikasikan pada sistem jaringan yang luas. Adapun kelebihan, yang pertama memiliki kecepatan transmisi data yang tinggi. Lalu yang kedua, biaya pemasangan dan implementasinya lebih murah dibandingkan dengan wireless. Yang ketiga, harga relatif terjangkau. Dan terakhir, kondisi jaringannya lebih stabil. Lalu ada jaringan nirkabel, yaitu jaringan teknologi yang bisa menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa kabel. Pada teknologi jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal. Manfaat jaringan wireless ini adalah dapat berkomunikasi dan terhubung dengan perangkat lain tanpa kabel. Lalu dapat memberikan solusi praktis dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis wireless dilihat dari jangkauannya. Yang pertama ada WPAN, merupakan jaringan nirkabel yang memiliki jangkauan lebih kecil, contohnya Bluetooth. Yang kedua ada WLAN, memungkinkan menghubungkan dua perangkat untuk bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui AP atau access point. Contohnya terdapat di perkantoran, sekolah, bandara, dan perpustakaan. Lalu ada WMAN, bisa menghubungkan beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contoh gedung A dan B, jaringannya bisa menjangkau satu kota sekaligus. Lalu ada WWAN, bisa digunakan para pengguna yang terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik jarak jauh. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, kelebihannya instalasi jaringan yang lebih mudah, jangkauannya lebih luas, penggunaan resource yang mudah, instalasi jaringan yang lebih murah, dan pengembangan jaringan yang mudah. Lalu kekurangannya adalah rawan gangguan sinyal, kecepatan jaringan yang menurun atau melambat, dan rentan pencurian data.
Dari presentasi saya dapat disimpulkan bahwa jaringan berkabel dan nirkabel tentunya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penempatan jaringan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan jangkauannya akan lebih membuat teknologi jaringan ini berfungsi semestinya dan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari saya. Arigatou gozaimasu. Semoga presentasi saya dapat kalian pahami. Amin.